Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Walihah dengan NIM E1Q019-088 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Mataram. Di sini saya akan menampilkan sebuah dubbing dari video berbahasa Inggris yang saya dubbing dengan menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan tugas dari mata kuliah media berbasis komputer. Langsung saja yuk, check it out. Apakah kalian memperhatikan bahwa mengayuh sepeda dengan kecepatan konstan sangat sulit? Atau bertanya-tanya, apa yang menyebabkan sepeda bergerak? Atau bahkan berpikir kenapa pergerakan sepeda tersebut maju, bukannya mundur atau ke belakang? Mungkin tidak, dan kamu tidak sendiri. Pada abad ke-17, Isaac Newton menjelaskan hukum dasar tentang gerak. Dan dengan adanya hukum dasar gerak ini, kita bisa memahami jawaban atas 3 pertanyaan di atas. Apa yang diakui Newton adalah bahwa segala sesuatu yang cenderung bergerak akan tetap bergerak. Jadi, ketika sepeda kita berhenti, ia tetap akan berhenti. Dan ketika ia berjalan, ia akan tetap berjalan. Jadi, benda yang bergerak cenderung tetap bergerak, dan benda yang diam cenderung untuk tetap diam. Itulah hukum pertama Newton. Para fisikawan menyebutnya hukum inersia, yang menerapkan cara untuk menyatakan bahwa benda yang bergerak tidak secara spontan mempercepat, memperlambat, atau mengubah arah. Inersia inilah yang harus kita atasi untuk membuat sepeda bergerak. Akan tetapi, apa yang bisa membuat kita mengatasinya? Nah, jawabannya berada di hukum Newton kedua. Dalam istilah matematika, hukum kedua Newton menyatakan bahwa gaya adalah hasil dari kali massa kali percepatan. Untuk membuat benda dipercepat, gaya harus diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda semakin cepat. Dan semakin besar massa sepeda, maka semakin besar massa kita juga. Dan semakin banyak gaya yang harus diberikan untuk mempercepat sepeda dengan kecepatan yang sama. Inilah kenapa sangat sulit mengayuh sepeda yang massanya 10 pon. Gaya inilah yang kerap kali kita gunakan untuk mengayuh sepeda dan yang memungkinkan kita untuk mengatasi hukum inersia Newton, yaitu semakin keras kita menekan pedal sepeda, semakin besar gaya yang diberikan dan semakin cepat sepeda bergerak. Sekarang pertanyaan terakhir. Ketika membuat sepeda bergerak, kenapa ia maju? Berdasarkan hukum 3 Newton, setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Untuk memahami ini, pikirkan tentang apa yang terjadi ketika kita menjatuhkan bola. Saat bola jatuh, ia menyebabkan gaya ke bawah ke lantai, dan itu adalah aksi atau tindakan. Dan lantai pun bereaksi dengan mendorong bola dengan kekuatan yang sama, tetapi dalam arah yang berlawanan, yaitu ke atas, yang menyebabkan bola memantul kembali ke kita. Jadi, lantai dan bola sama-sama membentuk apa yang disebut gaya aksi reaksi. Hal itu pun sama dengan sepeda yang dikayuh, namun lebih complicated. Saat roda sepeda kita berputar searah dengan jarum jam, bagian dari setiap ban yang menyentuh tanah mendorong ke arah bumi, dan itu adalah aksinya. Tanah pun mendorong ke depan dengan kekuatan yang sama terhadap masing-masing ban, dan itu adalah reaksinya. Namun, karena kita memiliki 2 ban pada sepeda, maka masing-masing memiliki gaya aksi dan reaksi dengan tanah. Dan karena bumi sangat besar dibandingkan dengan sepeda Anda, maka sepeda tersebut seperti hampir tidak bergerak dan terlihat terdorong ke belakang, tetapi Anda terdorong ke depan. Nah, itu dia hasil dubbing dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.